Hai Brewers, balik lagi bersama saya Christian, founder dari Nordic Coffee. Di depan saya ini nggak bukan adalah grinder terbaru dari Yeezy Presso. Nah, kalau kalian lihat sendiri ya, ini seri K Ultra. Jadi kalau kita bilang sendiri ya sebetulnya perusahaan hand grinder ini yang dari Taiwan ini kayak kita juga bingung sih kenapa dia selalu merilis grinder-grinder dengan berbagai macam series, sementara kalau grinder-grinder dari Eropa itu sendiri kita ngelihat mereka ini lebih slow dalam inovasi ya. Tapi kalau kita lihat sendiri dari K Ultra ini adalah istilah kata ya flagshipnya dari K Series. Kalau kita tahu sendiri kan K Series ini kan versi King, kalau karena rumornya begitu, dari Yeezy Presso atau One Z Presso yang kalian akrab, atau fungsinya sebenarnya buat all purpose grinder. Ini adalah pengembangan dari Chemex kalau saya boleh bilang. Nah, ini Chemex, ini kebetulan kita juga waktu itu pakai dibuat Brewers Cup karena kita merasa ekstraksinya juga oke banget. Cuman memang ada kendala PR waktu itu di acidity di Chemex ini. Nah, kalau dilihat side by side ini bisa kelihatan ya, jadi ada perbedaannya. Yang pasti ini lebih banyak, jadi ini ada 100 klik, kalau ini cuma, kalau nggak salah 90 klik, cuma nanti kita bisa cek lagi. Terus yang paling beda adalah dua, ini masih kaku modelnya kayak siku, banyakkan siku, kalau ini sudah rounder. Dan ini juga perbedaan terbesarnya adalah di handle-nya. Knopnya bisa lihat ya, ini masih knop yang sempat akhirnya diklaim juga sama Komandante, sempat dituntut juga karena ternyata ada kemiripan di bentuk knopnya. Dan Yeezy Presso menjawab dengan desain knob yang baru. Nah, dan ininya juga bulat, dan yang pasti sih enak banget ya untuk muternya juga. Keunggulannya yang lain adalah gini, kita juga ngerasa magnetnya juga lebih kuat dibandingkan Chemex. Terus ya ini magnetnya walaupun sedikit lebih lembek tapi nggak juga sih. Nah, terus dia udah dilengkapi dengan sistem secure, nggak kayak seperti K Plus yang mungkin bisa jatuh kalau kalian nggak hati-hati. Ini juga sama, apalagi ini dengan magnet yang lebih kuat lagi. Terus yang fiturnya ini, dan rumornya katanya Yeezy Presso bakal ganti semua cranknya dengan crank yang terbarunya ini. Nah, ini punya fungsi, yaitu kalau kalian tekan terus kalian lipat, nah dia dilipat kayak gini. Jadi kalau kalian nggak dimasukin ke dalam boxnya sendiri, kalian bisa saving tempat banyak banget dengan mode yang lebih praktikal kayak gini. Dan kita bakal tes hasil gilingannya apakah ada perbedaan, karena basically dalam konstruksinya hampir sama, cuman perbedaannya adalah kliknya aja yang lebih banyak. Dan ya kayaknya sih memang apa ya, istilah kata kayak perbaikan minor. Jadi kita waktu nge-review yang ini, kalian bisa cek juga di di feed kita yang sebelumnya. Nah, ini ada beberapa kelemahan dan kekurangan. Ini sepertinya dijawab sama Yeezy Presso dengan melaunching yang ini. Dan jeda waktunya juga nggak terlalu lama, ini kayak setahun. Ini setahun yang lalu, kalau yang ini tahun ini sama akhir tahun lalu udah keluar. Dan nggak perlu panjang lebar lagi, kita bakal tes hasil gilingannya gimana dan gimana performanya. Jangan kemana-mana. Oke guys, jadi kita bakal pakai ini istilah kata buat espresso roast Lovita Orange Blossom dari Sans Coffee Roaster Madiun. Makasih Mas Satrio udah ngasih sampel biji kopi. Kita sama-sama ya pakai 8 gram kurang lebih untuk kopinya sendiri. 8 gram, ini juga 8 gram. Terus oke, sama-sama 8 gram, dan ini juga ada kita setting segilingannya hampir sama, atau secara mikron hampir sama, karena di nomornya beda, otomatis pasti beda, karena klikan yang di K Ultra ini lebih banyak dibandingkan K Max, sorry. Dan kalau di sini di K Max ini di 6,8 ya. 6,8 kita coba giling dan kita hitung waktunya. Katanya teman-teman kalau saya baca sih lebih cepat. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Yang pasti keunggulannya dari Yeezy Presso ini karena bodinya yang solid dan kokoh. Hasil gilingannya juga empuk. Maksudnya nggak terlalu keras juga ya, walaupun
Oke, 12 detik selesainya. Kita lihat nanti ground uniformity-nya mungkin nanti bisa di zoom, bisa kalian lihat sendiri mana yang lebih baik. Oke. Terus sekarang kita coba yang K Ultra ini. Dalam waktu berapa detik dia? Nah, sekarang kita coba. Sorry, belum pasang ini. Lupa. Jadi kalau masuk ini juga lebih steady ya, nggak banyak gerak gitu. Kalau dibandingkan ini masih agak gerak sedikit. Tuh kalian bisa lihat ya. Kalau ini dia lebih steady lagi dan lebih presisi. Jadi kayak kita coba aja. Wah, kalau hasil ini sih lebih smooth lagi ya kalau dibandingkan sama yang predesesornya ya. Oke, selesainya di sekitar 11 detik. Jadi kayak nggak terlalu jauh beda. Kalau tadi di 12 detik, ini di 11 detik dia. Tapi kalau ada hasil kayak gilingannya dia lebih smooth lagi sih. Dan kalau dari segi dry aroma, kita ngerasa dia juga ini lebih keluar. Jadi kalau seri K ini walaupun peruntukannya untuk manual brewing, tapi sebenarnya bisa buat all purpose grinder. Jadi kalau kita lihat hasil gilingannya, ya bisa kita lihat ya di sini itu masih lebih banyak boulder sama fines-nya. Kalau di sini kita lihat kayak dia lebih uniform atau seragam. Tapi secara kasat mata sih hampir nggak terlalu jauh signifikan. Tapi dari segi dry aroma, yang di K Ultra ini lebih aromatik lagi, lebih keluar dia flavornya, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita nyobain ya, ini kita setting. Oke, ini sekarang sudah masuk ke menit 3, menit 30. Kita bakal break buat tahu wet aroma. Kalau tadi dry aroma sih yang di kanan atau yang di K Ultra ini lebih kompleks. Tapi nanti kita juga kalau udah break, kita bakal suruh tim picking kita buat cobain cicip-cicip. Kita pengen tahu blind cupping mereka, karena mereka nggak tahu nih yang mana yang K Ultra, mana yang Chemex. Oke, di wet aroma yang pertama sudah selesai. Kalau kita dapet sih kayak itu ya, kayak sugar browning dan lebih manis gitu ya. Kalau yang di sini, kalau yang di sini, dia ini kayak lebih ke arah buah-buahan. Jadi kalau ini lebih highlight ke sugar browning, kalau di sini dia lebih highlight ke buah-buahan. Jadi kayak kita dapat seperti orange dan ada hint of floral white. Di ini lebih kelihatan atau lebih kenceng. Dan kita nggak sabar buat cupping. Chemex K Ultra. Mau nyoba Chemex K Ultra? Chemex sama K Ultra. Enak ya? Jam 5 kata ini. Jadi ya setengah 4 jalan lah. Kita nyobain nih guys. Kalau dari segi hot aroma, waktu panas hampir mirip senada, cuman memang ini kayak lebih heavy side gitu, kayak lebih intens dibandingkan yang di Chemex gitu. Cuman nanti kita tunggu suhunya lebih turun lagi, baru kita tahu sih nanti gimana. Sekarang suhunya udah lebih warm, kita coba lagi ya. Nah, pada saat suhunya mulai warm ini mulai ada perubahan sedikit. Kalau kita bilang dia kayak lebih developing flavor gitu. Dia bakal lebih developing flavor lagi, dan overall sih masih rasanya segaris ya. Mungkin karena burnya juga sama, ini juga sama, segaris gitu. Kurang lebih gitu. Habis ini kita bakal suruh nyobain tim picking karena dia nggak tahu yang mana gitu. Siapa dulu mau nyoba? Nih. Ada bawa cupping spoon juga.
mau nyobain. Selamat datang, silakan. Bisa. Sudah, pilih yang mana? Yang kiri kanan? Yang itu. Ya udah, ganti. Boleh. Ini burnya sama. Bur sama, konstruksi beda, kliknya beda. Oh. Ini 100 klik, ini kan 90. Kalau yang GT kok udah pernah nyoba? Yang Zippy udah. Tadi nyobain punya si Vepen. Asik juga. Oke. Nanti keluarnya cherry ya. Saya langsung pilih kanan. Iya, Kenapa? Enak guys. enak. Enak. Kenapa? Punya enak. Lebih ke sweet. Nih, aku suka ini. Ya sudah. Terima kasih Mbak Dinda. Yo guys, jadi tadi kita udah sempet cupping, terus tadi beberapa teman-teman dari People of Northern juga udah sempet cupping. Kalau ini ternyata memang menghasilkan dua karakter yang berbeda ya. Jadi kalau di Chemex ini dia sedikit lebih sweet, kalau yang di sini dia malah lebih clean dan flavorful, tapi level sweetness sama body masih pegang di Chemex kalau saya. Tapi kita juga nggak tahu juga karena ini kan baru coba satu macam kopi, dan kebetulan yang kalau Chemex ini memang udah setahun lebih lah, sampai ya kurang lebih setahun lah kita pakai. Dan kalau di Tabilang sendiri, kalau di Seribur ya dia mungkin udah udah break in ya. Sementara kalau yang ini kan baru diterima sekitar sebulanan, dan saya masih hitungnya masih nyoba-nyoba dan nyari kliknya lagi yang pasti. Tapi kalau kliknya lebih banyak ini bakal lebih gampang lagi untuk eksplorasi gitu. Kadang-kadang saya juga dapat, kalau di K Ultra ini saya dapat yang enak banget gitu. Tapi kadang-kadang saya juga dapat kok ini beda ya gitu. Sementara kalau di Chemex ini dia lebih cenderungnya tuh lebih aman kalau saya bilang, walaupun nggak, flavornya tidak seintens yang di sini. Dan rumornya sih katanya ZP6 juga oke gitu. ZP6 itu juga oke. Sekian gitu aja. Tapi kalau kalian sekarang ini seri K Ultra ini kalau bisa dibilang seri yang paling mahal ya dari seri Time War sendiri ya. Karena yang waktu keunikannya adalah waktu seri Chemex ini keluar, K Plus itu masih lebih mahal dibandingkan Chemex ini. Tapi waktu seri yang ini K Ultra ini keluar, dia ini udah paling tinggi lah istilah kata, di harga 4,6. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah K Ultra ini bisa bersaing dengan flagship yang lainnya? Ya saya bilang sih bisa banget ya, karena ini bodinya juga solid banget, dan saya lihat sendiri ya, ini udah ada padnya juga. Dan kalau saya sih prefer ini banget ya, karena genggamannya ini enak banget, karena round bevelnya ini membantu banget, dan terbukti hasil gilingannya juga lebih cepat, kurang lebih gitu. Terus kejelekannya apa lagi ya? Ya paling nggak ada sih, paling cuma ini doang. Tinggal ini ya, ada perbedaan sedikit juga kalau kita baru nyadar juga. Nah, kalau di Chemex sendiri ini dia lebih ada base-nya ini ya. Base-nya sendiri lebih nonjol kalau dibandingkan K Ultra. Tuh, kalau di K Ultra dia lebih neat dan clean gitu. Ya so far sih kayak ini benar-benar ya perfect grinder lah, yang hasil improving dari Chemex ini. Kurang lebih kayak gitu aja, selebihnya sih hampir sama, dan buka tutupnya juga Yeezy Presso ini juga nggak susah-susah banget. Nih, ini kalau bisa kita lihat sendiri konstruksinya hampir sama ya, cuma ini lebih round bevel dan ininya lebih itu juga. Apalagi ya kejelekannya, kalau Yeezy Presso sendiri juga udah datang paket lengkap ya. Ini kayak ini kalau kamu datang udah dapat box juga, terus juga ada dapat blower, dan yang pasti brush. Otomatis kamu udah pasti tidak harus beli aksesoris lain, sudah bisa on the go untuk kategori grinder dari Taiwan ini di harga 4,6an kurang lebih kalau di Indonesia. Kalau ada penambahannya gimana? Kalau misalnya kalian udah punya Chemex, apakah saya harus membeli ke upgrade ke Ultra? Kalau kalian benar-benar aim untuk perfeksionis,
pasti saya saranin bisa kalian beli yang ini. Cuman kalau kalian benar-benar punya budget yang terbatas dan apakah saya harus upgrade? Saya rasa enggak ya, karena ini juga udah oke banget sih, dan ini udah teruji banget gitu. Dan nggak jelek, bukannya nggak jelek, bagus malahan. Pertanyaan selanjutnya, kalau kalian mau beli series Yeezy Presso yang pertama, kalian nyaraninnya yang mana? Kalau saya sendiri mungkin lebih cenderungnya ke ZP6 atau yang ini, langsung ke Ultra sekalian yang udah paling jedoknya atau flagshipnya sendiri. Kurang lebih gitu aja buat fit kali ini. Kalian sudah pernah nyoba belum kalau kayak Ultra gini? Dan gimana feedbacknya kalian? Kita pengen tahu. Like, subscribe, dan komen di bawah kalau kalian suka atau kalian kurang suka atau kalian pengen tahu lebih lanjut lagi. Aku pengen dengar dari kalian lagi. Gitu. Sekian gitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya.